Hai, aku Opi Oktaviasari. Oke, langsung pada pembahasan pertama. Apa sih arti penting mempelajari psikologi pendidikan? Meningkatkan kemauan untuk mendapatkan ilmu, mengenali potensi belajar, dan mengembangkan diri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan anak. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Aspek-aspek perkembangan, aspek fisik dan motorik, aspek kognitif, kemudian ada aspek bahasa, aspek sosio-emosional, dan terakhir aspek moral dan keagamaan. Yang selanjutnya adalah perkembangan remaja. Berdasarkan perspektif kognitif, masa remaja adalah suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Fase masa remaja, remaja awal 12-15 tahun, remaja madya 15-18 tahun, dan remaja akhir 19-22 tahun. Berdasarkan perspektif sosial, pada masa remaja berkembang social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, dan sangat tergantung pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu berdasarkan perspektif emosi, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu kehendak biologi dan psikologis, dan kecenderungan untuk bertindak. Jumlah perubahan yang dipengaruhi perkembangan emosi remaja yaitu perubahan jasmani, perubahan pola interaksi dengan orang tua, pola interaksi dengan teman sebaya, perubahan pandangan luar, dan perubahan interaksi dengan sekolah. Terakhir, berdasarkan perspektif moral. Seseorang dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Lanjut, perbedaan individu. Perbedaan individu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sumber perubahan individu ada dua, faktor bawaan dan faktor lingkungan. Kemudian macam-macam perbedaan, ada perbedaan jenis kelamin dan gender, perbedaan kemampuan, perbedaan kepribadian, dan perbedaan gaya belajar. Lanjut lagi, teori belajar behavioristik. Sejarahnya, teori pembelajaran yang dianut oleh Cage dan Berlier merupakan teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid secara tidak langsung, guru telah memberikan stimulus. Kemudian, ketika murid mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya murid tersebut telah merespon stimulus yang diberikan. Menurut Slavin, teori belajar behavioristik memiliki faktor penting, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement yaitu suatu tindakan penguat dari guru kepada murid secara terus-menerus sehingga dapat memperkuat ingatan terhadap materi belajar. Sedangkan negative reinforcement yaitu suatu tindakan pengurangan stimulus dari guru untuk murid sehingga materi belajar yang disampaikan akan mudah terlupakan. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Oke, masih lanjut lagi. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut ajaran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks.
Berikutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Lanjut. Teori belajar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki konsep dasar pendidikan yang dikenal dengan sistem Amung. Ing ngarsa sing tuladha, ing madya mangun karsa, Putwuri Handayani. Selanjutnya, lingkungan belajar. Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Macam-macam lingkungan belajar, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Yang berikutnya adalah motivasi belajar. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu, atau motivasi merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Sumber-sumber motivasi yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar individu. Yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri individu. Motivasi yang bersumber dari dalam diri ini bersifat lebih tahan lama dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik karena muncul atas kesadaran sendiri. Namun motivasi ini tidak selalu timbul dalam diri siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pada proses pembelajaran: cita-cita, kemampuan pembelajaran, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis pembelajaran, dan upaya guru dalam mengajar siswa. Lanjut, evaluasi belajar. Evaluasi adalah suatu proses penetapan untuk menyatakan baik atau buruk, berhasil atau gagal, sukses tidaknya sesuatu. Manfaat atau kegunaan evaluasi yakni berupa pengambilan keputusan atau untuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengukuran dan penilaian hasil belajar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penilaian formatif, dilakukan untuk memantau kegiatan belajar peserta didik. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu penilaian untuk menetapkan hasil belajar pada tahap akhir. Syarat alat ukur dan macam bentuk tes. Syarat yang harus dimiliki alat ukur dalam pembelajaran yaitu validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keandalan. Bentuk tes yang dapat digunakan dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, tes objektif. Objektif dilihat dari sistem penskorannya, yaitu siapa saja yang memeriksa jawaban tes akan menghasilkan skor yang sama. Yang kedua, tes non-objektif. Tes ini sering disebut juga dengan tes uraian, yaitu tes yang sistem penskorannya dipengaruhi oleh pemberi skor. Bentuk-bentuk soal yang digunakan dalam sistem penilaian: benar salah, melengkapi, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif, isian singkat, menjodohkan, dan portofolio. Lanjut lagi, diagnosis kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada umumnya merupakan suatu kondisi dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Penyebab kesulitan belajar, faktor internal seperti kurangnya motivasi untuk belajar, kemudian masalah pribadi yang dialami oleh siswa, dan lain sebagainya. Faktor eksternal seperti tempat duduk siswa yang mendapat kursi di belakang sehingga kesulitan melihat dan mendengarkan materi yang diajarkan, kemudian gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Klasifikasi kesulitan belajar: kesulitan dalam pemusatan perhatian, kesulitan mengingat, kesulitan berpikir, kesulitan bahasa, kesulitan menerima informasi, dan lain sebagainya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai inovasi seperti apa untuk perubahan pendidikan Indonesia yang ada kaitannya dengan materi psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu optimalisasi penggunaan teknologi. Dalam keadaan darurat karena adanya COVID-19,
Sistem pembelajaran yang sebelumnya tatap muka berubah menjadi sistem pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Hal tersebut bisa menjadi langkah optimalisasi teknologi. Baik pendidik maupun peserta didik dipaksa untuk cepat menguasai teknologi pembelajaran secara digital yang sekarang menjadi suatu kebutuhan bagi mereka. Peserta didik yang awalnya diberi tahu kemudian berubah menjadi diberi dorongan untuk mencari tahu. Hal ini berkaitan dengan teori belajar kognitif, karena dalam teori ini guru harus memberi stimulus pada siswa untuk berpikir. Belajar tidak harus berpusat pada guru atau institusi-institusi tertentu, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Memanfaatkan media digital membuat peserta didik dapat menciptakan produk pembelajaran kreatif dan mengembangkan pemikirannya melalui analisis mereka sendiri. Yang kedua yaitu fokus pada pengembangan potensi peserta didik. Pengembangan potensi pada peserta didik berkaitan dengan teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dengan kepentingan memanusiakan manusia. Sehingga teori ini menyadari bahwa peserta didik merupakan manusia yang bisa berpikir, melakukan sesuatu jika ada kemauan, serta memiliki rasa dan potensi. Guru berperan penting dalam upaya pengembangan potensi peserta didik, yaitu dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang dapat diminati peserta didik, memotivasi, dan memberi fasilitas belajar yang dapat mendukung peserta didik mencapai tujuan, serta memberi kebebasan berpikir kreatif dan tentunya tanpa ada pemaksaan. Yang ketiga yaitu prinsip gamification. Metode gamifikasi merupakan metode yang mengacu pada memperkenalkan, mengubah, dan mengoperasikan sistem pelayanan yang banyak mengambil inspirasi dari komponen mekanik game, seperti level, badge, reward, system point, dan time challenge. Metode gamifikasi membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dilakukan karena memasukkan unsur game. Tentu saja hal itu menarik minat dan meningkatkan motivasi siswa karena dengan game dapat menjembatani kebutuhan bermain siswa saat kegiatan belajar mengajar dan juga agar siswa tidak mudah bosan. Thank you for watching my video. Semoga videonya bermanfaat.